Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di @cara Islam. Video kali ini kita akan membahas syarat masuk surga, Marifatul Insan. Sungguh penciptaan manusia di dunia adalah untuk diuji dengan petunjuk Al-Quran berupa perintah dan larangan. Jangan sampai ibadah atau perbuatan baik kita menjadi hilang nilainya karena lalai atau lengah terhadap syarat dan ketentuan yang Allah tetapkan, ataupun karena perbuatan syirik yang disadari ataupun tanpa kita sadari. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita mempelajari apa itu Marifatul Insan. Secara bahasa, marifat itu mengenal, insan itu manusia. Marifatul Insan, mengenal manusia atau mengenal diri. Ketika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Rob kita, yaitu Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Berdasarkan tafsir Imam Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah, sesungguhnya aku menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Dan Allah berfirman, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya, dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Al-Quran Surat Al-Insan, ayat 1-3. Maksud Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1. Sesungguhnya ada suatu waktu dari masa yang panjang, di setiap diri manusia, ketika itu statusnya belum jelas, keimanan atau keingkarannya, karena belum sampai atau dibacakan wahyu Al-Quran kepadanya. Hal seperti ini terjadi kepada seluruh manusia termasuk diri Rasulullah Muhammad. Dan Allah berfirman, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Al-Quran Surat Ad-Duha, ayat 7. Kemudian di Surat Al-Insan, ayat 2. Allah menjelaskan proses penciptaan manusia secara alami, yaitu dari setetes mani yang bercampur. Seorang pria dapat memproduksi sekitar 350 juta sperma sewaktu ejakulasi. Namun hanya satu sperma yang bisa membuahi sel telur wanita. Setelah salah satu sperma berhasil menembus sel telur akan berubah bentuk dan membentuk lapisan, sehingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. Inilah proses pembuahan. Itu artinya manusia yang lahir ke dunia ini adalah manusia dari bibit unggulan atau pemenang. Karena berhasil mengalahkan 350 juta pesaing. Di sini Allah menjelaskan bahwa tujuan penciptaan adalah untuk diuji, dan Allah memberikan kita potensi yaitu pendengaran dan penglihatan. Kemudian di ayat ketiga, Allah memberikan kita petunjuk Al-Quran, yang dibacakan kepada kita, ada yang bersyukur atau iman, dan ada pula yang ingkar atau kafir. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, agar kamu memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 2. Kita akan lanjutkan pembahasannya di part kedua. Fastabiqul khairat, wassalam.